Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang pertama di semester genap. Adapun materinya adalah ini KD 3.4 menganalisis sejarah organisasi regional dan global yakni NATO, SEATO, Pakta Warsawa, SENTO, ANSUS, SAARC, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Ini memang kelihatannya banyak sekali, tapi marilah kita mencoba karena hanya menganalisis, maka sebelum pembelajaran ini kita mulai, sebaiknya kita hening sejenak, silahkan berdoa, menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Setelah berdoa, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa mengisi absen di kolom classroom yang sudah tersedia. Kita lanjutkan materinya, anak-anak. Untuk materi yang keempat di pengetahuan ini, tadi sudah Bapak sebutkan, sedangkan cara untuk mencapainya yaitu bagaimana kita mengidentifikasi yang dimaksud dalam KD itu. Diidentifikasi saja. Yang kedua kemudian menganalisis bagaimana pengaruh dari organisasi-organisasi tersebut terhadap Indonesia. Ini mungkin mudah untuk dipahami ya, karena kelihatannya banyak, padahal waktunya juga sangat-sangat darurat, maka yang perlu kita lakukan adalah kita lanjutkan. Nah, ini untuk yang 44, ini adalah KD keterampilan. Merekonstruksi itu membangun kembali, yaitu caranya bagaimana? Yaitu mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan materi-materi itu, kemudian merekonstruksi, artinya mencoba untuk membuat tulisan yang nanti setiap ini dibuatkan tulisan pendek, itu sangat mudah sekali dengan cara apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana itu sudah bisa membuat bisa menjadi satu tulisan. Dalam pertemuan yang pertama ini nanti akan saya berikan contoh, selanjutnya berdasarkan contoh itu coba kalian buat di materi-materi yang berikutnya. Nah, ini contohnya. Untuk mengidentifikasi NATO. Yang pertama itu sebetulnya apakah NATO itu? Ya, NATO adalah North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Yang kedua, siapakah pendiri NATO? Nah, ini di situ ada jawabannya. Berdasarkan persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington, Amerika Serikat, saat ini NATO memiliki 29 anggota dan berkantor pusat di Brussels, ibu kota Belgia. Kapan didirikan? Di situ sudah jelas sekali, 4 April 49. Mengapa didirikan? Ini juga menjawab. Terdapat latar belakang dalam mendirikan NATO, yaitu antara lain sebagai mencegah atau untuk mencegah kejadian perang setelah Perang Dunia Kedua. Kita tahu bahwa disinggung sedikit, setelah Perang Dunia Kedua selesai, muncul fase baru yaitu Perang Dingin. Perang Dingin ini adalah perang antara Amerika yang berideologi liberal kapitalis melawan Uni Soviet yang berideologi sosialis komunis. Ini perang untuk mendapatkan pengaruh. Adanya sebuah persaingan antara komunisme blok timur dan liberalisme blok barat. Ini yang tadi saya sebut tentang Perang Dingin. Dapat menghambat dalam pengaruh sebuah komunisme di bagian Uni Soviet. Nah, ini tujuannya adalah, ini mungkin dikaitkan dengan tujuan utama NATO sebetulnya adalah untuk membendung pengaruh komunis agar tidak berkembang di Eropa, khususnya Barat dan Utara. Kita lanjutkan. Nah, ini tujuannya NATO. NATO berdiri memiliki tujuan yaitu agar terjadi perdamaian dan keamanan untuk
untuk para negara-negara anggotanya di bidang politik, militer, dan pertahanan dalam menghadapi ancaman. Ini yang dimaksud adalah ancaman komunisme. Secara lengkapnya, tujuan berdirinya NATO antara lain sebagai berikut. Memberikan penyelesaian sengketa dengan damai, mencegah pemakaian kekuatan militer di dalam hubungan internasional, menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional, melakukan peningkatan kerjasama ekonomi antara negara-negara NATO, membela negara anggota dengan prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota artinya serangan kepada semua anggota. Ini adalah solidaritas sesama anggota NATO. Nah, ini negara-negara yang menjadi anggota NATO. Kita lihat Amerika, Belanda, Inggris, Belgia, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Prancis, Portugal. Ini negara yang tergabung pada masa Perang Dingin, Yunani, Turki, Jerman, Spanyol. Ini Jerman yang dimaksud adalah Jerman Barat. Turki ini adalah negara yang letaknya di Asia, sehingga sering disebut dengan Asia Minor. Ada kalau dalam sejarah kuno disebut dengan Near East, Timur Dekat. Bahkan sering disebut dengan Eurasia. Nah, negara yang tergabung setelah Perang Dingin, artinya ini setelah Uni Soviet jatuh, ini justru banyak sekali negara-negara yang dulu tergabung ke dalam saingan NATO, yaitu Pakta Warsawa, ini bergabung ke dalam keanggotaan NATO. Ada Republik Ceko, Polandia, Hungaria, Bulgaria, Estonia, Latvia, Rumania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroasia, dan Montenegro. Nah, sekarang tanya, bagaimana pengaruh NATO bagi Indonesia? Tadi di KD sudah terjawab ya. Artinya ditanya di sana. Apa pengaruhnya bagi Indonesia? Ini. Membantu menjaga keamanan negara Indonesia dan membantu jika terjadinya bencana di Indonesia. Bukan itu saja, NATO juga bekerja sama dengan Indonesia dalam militer dan intelijen. Jadi Indonesia juga dapat bertukar informasi. Ini adalah jawaban dari apa saja. Misalnya kalau kita nanti menulis SEATO, apa pengaruhnya bagi Indonesia? ANZUS, bagaimana pengaruhnya bagi Indonesia? Ini yang dimaksud untuk mencapai KD yang kita bahas hari ini. Nah, hubungan NATO dengan munculnya Perang Dingin kita lihat. Perang Dingin adalah persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memperebutkan pengaruh negara-negara lain, namun tidak seperti dua perang dunia, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Perang Dingin ini tidak melibatkan serangan militer. Keduanya bersaing dalam politik, ekonomi, dan propaganda, yaitu propaganda antara Amerika yang menggembar-gemborkan liberalisme, kebebasan, dan kapitalisme melawan Uni Soviet yang merasa ideal dengan komunisme dan sosialisme. Bagaimana awalnya kedua negara yang bersekutu ini bisa bersaing? Jadi maksudnya antara Amerika dan Uni Soviet yang pada saat Perang Dunia Kedua mereka bersekutu untuk mengalahkan Jerman dan kelompoknya. Secara singkat, faktor penyebab Perang Dingin adalah munculnya AS sebagai negara adidaya karena memenangkan Perang Dunia Kedua. Munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman. Perbedaan ideologi AS yang demokrasi dan Uni Soviet yang komunisme. Munculnya negara-negara yang baru merdeka, keinginan untuk berkuasa. Berdirinya Pakta Warsawa dan bantuan ekonomi. Nah, ini karena satu sisi setelah Amerika yang mempelopori berdirinya NATO di Eropa Barat dan Utara ini direspon oleh Uni Soviet dan negara-negara satelitnya dengan mendirikan Pakta Warsawa. Mereka juga berlomba-lomba memberikan bantuan ekonomi. Nah, ini kita melihat tugas yang nanti coba kamu jawab, kumpulkan melalui classroom juga.
Ini kita mencoba menganalisis. NATO berdiri antara lain untuk membendung pengaruh komunisme agar tidak berkembang di Eropa Barat dan bersaing dengan Pakta Pertahanan yang didirikan Uni Soviet atau Pakta Warsawa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 1990, sistem komunisme di Uni Soviet telah runtuh. Maka bagaimanakah keberadaan NATO berkaitan dengan hal tersebut? Atau mungkin dulu itu NATO didirikan untuk menyaingi, bersaing secara ekonomi, kemudian berkembang, persaingan militer, bahkan pada masa ini juga teknologi berkembang pesat, khususnya di bidang transportasi, informasi, dan komunikasi. Ini yang telah kita bahas di materi semester ganjil saat itu. Nah, setelah Uni Soviet runtuh, masih relevankah NATO? Jangan-jangan nanti NATO akan dijadikan alat kekuasaan bagi negara-negara yang berkepentingan. Yang kedua, apakah Marshall Plan dan doktrin Monroe ada kaitannya dengan NATO? Nah, ini bisa dicari di Google. Nah, ini jawabannya seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Nah, untuk mencapai yang keempat, KD4 ini adalah keterampilan kalian membuat tulisan. Karena tadi sudah saya contohkan tentang NATO, jadi coba kalian membuat tulisan pendek dengan data-data yang di atas bisa kalian rangkai. Yaitu materinya adalah SEATO, Pakta Warsawa, CENTO, dan ANZUS. Jadi dirangkai semuanya dalam bentuk tulisan di buku tulisan kalian, atau bisa saja bisa kalian rangkai setelah googling, dianalisis semuanya. Yang dituliskan di buku-buku tulisan bisa difoto, kemudian diunggah lewat Classroom bisa. Yang kesulitan bisa melalui WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian tetap dalam bekerja dengan penuh semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.